Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumria dengan sambung 18 2005. Saya di sini akan menjelaskan secara singkat atau rinci tentang beberapa hal dalam kesalahan penulisan. Yang pertama itu judul. Judul itu harus memuat metode dan tujuan. Inti dari judul bisa ditempatkan di awal dan di akhir, di mana metode itu memiliki tujuan tersebut atau tujuan dari penelitian. Kemudian yang kedua itu abstrak. Abstrak itu sendiri merupakan intisari dari keseluruhan penelitian, semisal proposal atau skripsi. Inti dari abstrak itu tersendiri yaitu berisi masalah, metode, dan hasil. Kemudian itu latar belakang masalah. Itu ikuti pola latar belakang masalah, itu jangan meletakkan citasi untuk referensi pada akhir paragraf. Kemudian misalkan nama penulisannya dituliskan di akhir dalam satu paragraf sama penulisannya ditulis di akhir, itu tidak boleh karena terkadang kita mengambil referensi yang tidak kita citasi. Kemudian harus dipahami bahwa tujuan latar belakang masalah adalah memberi argumentasi bahwa masalah penelitian yang diangkat adalah valid. Tidak menggunakan kata peneliti atau penulis, tapi membuat kalimat jadi pasif. Kemudian itu selanjutnya pernyataan identifikasi masalah. Itu harus merangkumkan suatu masalah penelitian dari uraian pada latar belakang masalah. Harus bahas masalah. Jadi tidak selalu masalah itu nanti kita yang mengemukakannya. Bisa jadi masalah itu juga sudah diteliti dari orang sebelumnya. Kemudian itu rumusan masalah. Gunakan kalimat tanya seperti bagaimana, seberapa efisien, akurat, dan cepat. Kemudian uraikan dalam bentuk poin-poin apabila rumusan masalah dari satu sehingga mudah dipahami. Selanjutnya yaitu tujuan. Tujuan adalah judul yang diuraikan dengan lebih detail atau spesifik. Intinya, tujuan itu adalah jawaban dari rumusan masalah. Kemudian itu manfaat. Manfaat itu bukan mengulang-ulang tujuan, uraikan dalam bentuk poin-poin sehingga mudah dipahami. Kemudian itu tinjauan studi, memuat penelitian yang benar-benar terkait dalam aspek metode di paper tersebut kita kembangkan. Akhir subbab, tinjauan studi dengan menjelaskan perbedaan dan kelebihan penelitian kita dengan penelitian di tinjauan studi tersebut. Kemudian itu tinjauan pustaka. Kita harus memuat yang ada di judul. Penjelasan harus lengkap, tuntas, dan merangkum dari banyaknya sumber. Selanjutnya itu kerangka pemikiran. Harus diuraikan dalam bentuk kalimat yang jelas. Gambar. Kemudian itu gambar dan tabel. Semua gambar dan tabel harus dinarasikan, harus dideskripsikan dan dijelaskan maksudnya apa. Kemudian itu metode penelitian. Yaitu metode penelitian berisi rencana dan tahapan penelitian saja. Selanjutnya itu hasil dan pembahasan. Hasil penerapan, kemudian pembahasan, analisis pembahasan, rangkuman, hasil evaluasi dan validasi penelitian.
Kemudian yang terakhir itu adalah kesimpulan. Penarikan kesimpulan yang berupa rangkuman dari hasil penelitian harus singkat dan jelas. Mungkin cukup sekian dari penjelasan saya, dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.